Shalom saudaraku, selamat Natal untuk kita semua. Tidak terasa saat ini kita sedang dalam suasana perayaan Natal. Peristiwa yang sangat penting bagi umat manusia, peristiwa penuh sukacita tentang kelahiran Juru Selamat. Saudaraku, hari ini saya akan menyapa kita dengan nats Alkitab yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 24-25. Dikatakan, sesudah itu bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan dia menamakan Yesus. Saudaraku, nats ini mungkin sangat jarang dibacakan dalam perayaan Natal, tetapi saya tergerak untuk membagikannya kepada kita sebagai bagian dari sukacita Natal, dan saya beri judul Natal mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Perikop utuh tentang nats tersebut menuliskan mengenai kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat. Selain Maria, Yusuf juga penting dalam kelahiran Tuhan Yesus. Karena pada saat itu, Yusuf sedang bertunangan dengan Maria. Mari kita baca ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kalimat pada nats ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi setelah saya baca berulang-ulang, saya mendapati beberapa hal yang penting tidak mudah untuk diterima dan dijalankan. Saya menyoroti dari sisi Yusuf, tunangan Maria. Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan atau memutuskan hubungan dengan tunangannya secara diam-diam. Yusuf tidak mau meributkan dengan kejadian tidak masuk akal ini dengan tunangannya dan tidak mau mencemarkan nama baiknya di depan umum. Tetapi niat ini kemudian dibatalkan oleh Yusuf. Dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya sesuai yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Saudaraku, Natal mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan selalu siap untuk mengikuti apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Saat ini malaikat Tuhan mungkin tidak datang kepada kita seperti yang pernah dilakukannya kepada Yusuf dan Maria. Tetapi perintah Tuhan selalu bisa kita baca melalui firman-Nya setiap hari dan bahkan setiap saat. Pengendalian diri yang bisa kita lihat pada sikap Yusuf dan dari nats di atas adalah, yang pertama, mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria tunangannya. Tindakan Yusuf untuk tidak menceraikan Maria adalah tindakan pengendalian diri untuk melawan keinginan dagingnya untuk mampu menerima cibiran dan cemoohan orang lain dan juga keluarganya. Yusuf sadar bahwa ketika dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya, berbagai penderitaan dan cemoohan orang lain, keluarga bisa saja mengucilkan mereka. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menikah. Yang kedua, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf memilih untuk mengikuti perintah Tuhan yang disampaikan melalui malaikat yang berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Seketika Yusuf merubah keputusannya dan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang ketiga,
Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan anak laki-lakinya, dan Yusuf menamainya Yesus. Tindakan ini adalah pengendalian diri yang luar biasa. Yusuf sebagai manusia biasa yang mengambil tanggung jawab sebagai suami untuk Maria, menjaga dan mengurus Maria serta bayinya Yesus, melewati berbagai kesulitan, tetapi tetap menjaga kekudusan anak yang dikandung dari Maria dari Roh Kudus. Saudaraku, pengendalian diri Yusuf menjadi bagian penting dari kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Pengendalian diri bisa kita lakukan ketika kita mampu menguasai keinginan-keinginan kita yang menghindarkan kita pada sikap angkuh dan sombong. Dan juga sebaliknya, dengan pengendalian diri memampukan kita untuk tetap kuat saat melewati masa-masa sulit. Hal-hal apa saja yang buat kita kuat dan mampu mengendalikan diri? Yang pertama, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengatakan di dalam doa, jadilah kehendakmu. Yusuf mengambil keputusan waktu dia tidak tahu apa yang akan dia hadapinya. Tapi Yusuf berserah pada kehendak Tuhan. Saudaraku, banyak yang menyampaikan pada tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah. Tetapi melalui peristiwa Natal ini, saya mengajak kita untuk tidak panik dan mampu mengendalikan diri. Tidak khawatir karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang percaya tetap dalam pelayanan Tuhan. Yang kedua, berani menyalibkan daging. Ini adalah tindakan untuk selalu menahan diri terhadap keinginan-keinginan yang bersifat duniawi dan mampu menanggung rasa sakit dan mampu menanggung cemoohan tanpa harus membalaskannya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 4 dikatakan, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang ketiga, yang terakhir, setia dan taat pada perintah Tuhan. Dalam pengendalian diri, ada sikap setia dan taat. Artinya, ketika kita menghadapi suatu situasi yang di luar kemampuan kita, maka kita selalu fokus pada kehendak Tuhan, tetap setia membaca dan merenungkannya, dan taat untuk melakukannya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikannya Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudaraku, Natal mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Mari kita menjadikannya sebagai pesan untuk kita dalam merayakan Natal ini, dan juga sebagai pegangan untuk kita menjalani tahun 2023 yang akan segera kita masuki. Saudaraku, sebagai penutup, saya mengutip satu nats Alkitab di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin.